Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hadi Saputra, NIM 2021006051. Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang alat ukur mekanik. Tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengetahui apa itu alat ukur mekanik. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui jenis-jenis alat ukur mekanik dan cara penggunaan serta cara pemeliharaan alat ukur mekanik. Apa itu alat ukur mekanik? Alat ukur mekanik adalah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda seperti panjang, lebar, tinggi, kedalaman, dan diameter. Alat ini bekerja secara mekanik tanpa bantuan tenaga lain. Alat ukur mekanik sangat penting dalam dunia otomotif, terutama untuk mengukur keausan komponen kendaraan. Alat ukur mekanik biasanya digunakan di bidang otomotif seperti di bengkel motor maupun di bengkel mobil. Berikut macam-macam alat ukur mekanik. Yang pertama yaitu ada jangka sorong, kedua mistar baja atau penggaris, ketiga mikrometer, 4 dial indikator, 5 fuller gig, dan yang keenam ada hidrometer. 1. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur panjang, diameter, dan kedalaman suatu benda. Jangka sorong juga dikenal dengan nama vernier caliper. Bagian-bagian jangka sorong dan kegunaannya. Yang pertama, rahang dalam. Berfungsi untuk mengukur bagian dalam benda seperti diameter lubang atau celah. Yang kedua ada rahang luar. Berfungsi untuk mengukur bagian luar benda seperti diameter, lebar, atau panjang. Yang ketiga, tangkai pengukur kedalaman. Berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Keempat yaitu skala utama. Berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran utama dalam satuan cm atau inci. Yang kelima, skala nonius. Berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Yang keenam yaitu baut pengunci. Berfungsi untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Tingkat ketelitian jangka sorong dapat dilihat pada skala nonius. Ada yang memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm dan ada juga yang memiliki ketelitian 0,02 mm. Cara menggunakan dan cara membaca jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong ketelitian 0,02 mm. Untuk bagaimana cara penggunaannya? Sebenarnya cukup mudah. Jika kita akan mengukur ketebalan atau diameter luar, capit rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar rahang ini tidak bergeser. Dan ini akan mempermudah kita saat melakukan pembacaan. Hasil pengukuran karena kita bisa meletakkan benda yang akan diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan yaitu skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm.
per garisnya. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir, dan ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 30 tambah 3 sama dengan strip, jadi 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, hampir beda dengan skala utama. Skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan beberapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 dan 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02 sama dengan 0,52 mm. Hasilnya yaitu 0,52 mm. Kalau kita gabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 sama dengan 33,52 mm. Jika kita akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman. Pastikan posisi jangka sorong tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Dilakukan agar pengukuran akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jangka sorong, yaitu satuan inci. Nah, di sini ada skala utama, kemudian yaitu ada skala nonius. Nah, di sini skala utama, cara membacanya yaitu setiap garisnya memiliki nilai 0,025 inci. Kemudian garis kedua yaitu memiliki nilai 0,050 inci. Kemudian garis ketiga yaitu 0,075 inci. Kemudian yaitu garis keempat yaitu 0,01 inci. Begitupun seterusnya ya. Nah, di sini ada yang namanya skala nonius. Setiap garis skala nonius yaitu memiliki angka 0,001 inci. Kemudian garis kedua 0,002 inci. Garis ketiga memiliki angka 0,003 inci. Kemudian garis keempat yaitu memiliki angka 0,004 inci. Kemudian garis kelima memiliki angka 0,005 inci. Kemudian yaitu jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Di jangka sorong itu ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Kalau skala utama itu memiliki nilai per garisnya 1 mili. Ini ya, 1 mili. Jadi kalau di angka 1 ini mendapatkan 1 cm per angka, mendapatkan hasil 1 cm. Kemudian kalau skala noniusnya yaitu setiap garisnya memiliki angka 0,005
Jadi kalau kita mau membacanya tinggal ditambah aja, setiap garisnya nambah 0,05. Jadi gitu ya cara membacanya. Kemudian saya akan memberikan contoh cara pengukuran. Saya akan memberikan contoh, jadi di sini ada sebuah piston motor. Saya akan mengukurnya. Nah, pastikan saat pengukuran itu lurus ya, lurus. Jangan benceng. Kalau udah, kemudian kita kancing. Kemudian kita baca berapa hasilnya. Yaitu di sini setiap garisnya yaitu 1 mili. Di sini garis skala utamanya yang lurus dengan skala noniusnya yaitu di angka 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68. Di sini yaitu skala utamanya yaitu mendapatkan hasil 68 mm. Kalau skala utamanya ini lurus dengan garis yang atas, skala noniusnya lurus dengan skala utama, berarti jadi hasil pengukurannya yaitu 68,00 mm ya. Soalnya garis skala noniusnya lurus, yang 0 ini lurus dengan skala utama. Kemudian saya akan mengasih contoh lagi pengukuran untuk rahang dalam ini ya, pada jangka sorong. Pastikan, jangan lupa pastikan pas saat pengukuran itu lurus. Kemudian kita kunci jangka sorongnya, kemudian kita baca berapa hasilnya. Di sini mendapatkan hasil yaitu 65,6667, itu mendapatkan hasil 67 mm. Kemudian kita baca skala noniusnya, kita cari garis yang lurus dengan atas garis skala utama. Di sini garis yang lurus yaitu berada garis yang lurus yang skala noniusnya yaitu berada di angka 6 lurus dengan angka 9 ini ya. Jadi hasil pengukurannya yaitu 67,60 mm. Kemudian 2, penggaris atau mistar baja. Baik, di sini saya akan menjelaskan gimana cara pembacaan mistar baja atau penggarisnya. Sebenarnya bersama dengan jangka sorong, cuma jangka sorong itu lebih detail cara membacanya. Jadi kalau penggaris ini setiap garisnya yaitu memiliki nilai 1 mili. Jadi setiap naik garis itu 1 mili. Kalau garis panjang ini yaitu nilainya adalah, cara membacanya 1 cm atau 2 cm, 3 cm dan seterusnya gitu ya. Makanya yang garis panjang ini memiliki nilai cm atau juga bisa disebut 10 mili, 20 mili, 30 mili dan seterusnya. Gitu ya cara pembacanya penggaris atau mistar baja. Nah, di sini kemudian yaitu penggaris atau mistar baja. Yang ini mistar baja ya, karena ini terbuat dari elemen baja. Nah, untuk mistar baja sendiri untuk pembacaannya yaitu hampir sama dengan penggaris atau penggaris vertik ya yang sebelumnya. Tapi yang penggaris baja ini atau mistar baja ini perbedaannya yaitu 0, setiap garisnya 0,05 mm. Jadi
Jadi setiap garis yang ini yang kecil 0,05 mm. Untuk angka 1 ini yaitu 10 mili atau 1 cm. Nah, untuk pembacaan yang bawah ini yaitu ini adalah satuan inci. Untuk garis kecil yang ini kecil yaitu satuannya adalah 0,001 inci. Nah, angka 1 ini yaitu 1 inci. Setiap 0 dari angka 1 yaitu memiliki 32 garis. Itu ya cara membacanya. Ketiga yaitu mikrometer atau biasanya disebut dengan mikrometer skrup. Mikrometer skrup juga dikenal sebagai mikrometer atau skrup mikrometer. Adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, atau panjang benda dengan sangat akurat. Bagian-bagian mikrometer skrup beserta fungsinya. Yang pertama ada anvil, poros tetap yang berfungsi untuk menahan benda yang akan diukur. Kedua yaitu spindle, poros gerak yang berbentuk silinder dan dapat digerakkan menuju poros tetap. 3. Sleeve, batang logam berbentuk tabung yang berfungsi sebagai penunjuk skala utama. 4. Timbal, batang logam berbentuk tabung yang berfungsi sebagai tempat skala nonius. 4. Ratchet, roda gigi yang berfungsi untuk mengencangkan poros gerak saat ujung poros sudah dekat dengan benda yang akan diukur. 5. Lug nut, pengunci yang berfungsi menahan poros gerak agar tidak bergerak saat pengukuran. 6. Frame, rangka mikrometer yang berbentuk seperti huruf C atau U. Frame terbuat dari logam tahan panas yang tebal dan kuat. Cara menggunakan dan cara membaca mikrometer skrup. Namun sebelum dipakai, mikrometer harus dikalibrasi terlebih dahulu. Proses kalibrasi dilakukan untuk menempatkan kedua skala pada mikrometer. Caranya sangat mudah. Untuk mikrometer ukuran 0,25 mm, kita cukup putar handle ini sampai poros ini mentok. Jika sudah mentok, maka akan terdengar bunyi seperti ini. Lalu pastikan garis tengah lurus dengan angka 0. Jika tidak lurus, putar skala menggunakan pengunci khusus. Setiap mikrometer pasti dilengkapi dengan kunci kalibrasi seperti ini. Masukkan handle ini ke lubang yang ada pada skala utama, lalu putar agar garis tegak lurus dengan angka 0. Untuk mikrometer ukuran 25 mm ke atas, ada alat khusus untuk membantu mengkalibrasi mikrometer. Letakkan benda ini di antara poros mikrometer, lalu putar handle agar poros mentok. Setelah itu pastikan garis tengah dengan angka 0. Pastikan skala ini tidak ikut berputar. Setelah itu Anda bisa menggunakan mikrometer ini. Untuk menggunakannya, pertama putar handle mikrometer. Untuk melebarkan porosnya, kita bisa memutar handle belakang atau handle belaser. Setelah itu posisikan benda yang akan diukur di tengah poros. Putar handle belakang hingga berbunyi seperti ini.
Bunyi ini menunjukkan bahwa boros mikrometer telah menjepit benda dengan tekanan yang pas. Setelah itu putar kunci supaya poros tidak bergerak. Setelah itu lanjut untuk membaca hasil pengukurannya. Untuk membaca mikrometer, kita perlu memahami skala-skala ini. Mikrometer punya dua skala. Yang pertama kita sebut skala tetap karena skala ini tidak bergerak. Yang kedua skala putar. Skala tetap akan menunjukkan nilai kasar atau nilai depan dari suatu pengukuran, sementara skala putar akan menunjukkan beberapa nilai belakang komanya. Kalau kita lihat skala tetap ini, ada dua garis yang dipisahkan oleh garis horizontal. Garis di atas punya nilai 1 mili per strip, sementara garis bawah menunjukkan nilai pertengahan. Jadi ini nilai 0, ini nilai 0,5, lalu ini 1 dan ini 1,5, ini 2 dan ini 2,5, dan seterusnya. Untuk mencari nilai kasar suatu pengukuran, tinggal lihat saja garis terakhir yang terlihat pada skala tetap. Pada pengukuran ini, garis terakhir adalah 0 tambah 3 strip, jadi 3 mm, sehingga nilai pengukuran kasarnya adalah 3 mili. Kemudian kita cari nilai komanya. Caranya, cari garis yang lurus dengan garis tengah pada skala tetap. Kalau pada pengukuran ini 30 plus 4 strip sama dengan 34, jadi 34, sehingga nilai komanya adalah 0,34 mm. Selanjutnya kita jumlahkan nilai kasar dan nilai komanya, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Jadi 3 plus 0,34 sama dengan 3,34 mm. 4. Dial indikator. Dial indikator yaitu yang pertama berfungsi untuk mengesan keolengan, kemudian 2. mengesakan kerataan atau kehausan permukaan, 3. mengukur pergeseran atau pergerakan kecil, 4. penyetelan mesin, 5. memeriksa kebebasan atau backlist. Alat ini memiliki skala pengukuran yang sangat kecil sehingga dapat memberikan perhitungan yang valid. Dial indikator sering digunakan di dunia otomotif atau pengukuran tingkat kemiringan bidang datar seperti permukaan cakram atau shock motor ya. Alat ini juga digunakan untuk menguji kemiringan ragum pada proses pemesinan atau pada proses pembubutan. Bagian-bagian dari dial indikator. Yang pertama yaitu frame, ini ya frame, yaitu berfungsi sebagai pelindung atau rumah dari isi dari dial indikator. Kemudian 2. Fan adjustment atau skrup pengunci. Bagian ini berfungsi sebagai pengunci outrigger agar tidak bergeser atau berubah tempat. Tiga, long pointer atau jarum panjang atau juga disebut dengan jarum penunjuk. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan angka skala.
4. Short pointer. Soft pointer atau jarum pendek memiliki fungsi yaitu penghitung putaran dan berperan sebagai petunjuk putaran yang dilakukan oleh long pointer. Jika jarum tersebut bergerak dari 0 lalu kembali ke 0, maka artinya long pointer sudah berputar 1 kali. 5. Skull mark. Ini terletak pada tengah-tengah bagian. Ini berfungsi sebagai hasil skala atau hasil pengukuran. 6. Outring. Ini memiliki fungsi sebagai pengatur agar jarum berada pada titik 0 pada pengukuran. 7. Spindle. Bagian ini berupa jarum yang nantinya akan bergerak ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah sesuai dengan benda yang akan disentuh pada saat pengukuran. 8. Stem. Ini bagian tumpuan dari spindle atau rumah spindle, yaitu agar spindle bisa dinaik turunkan pada saat proses pengukuran berikutnya. 9. Tool pouch atau tiang penyangga. Fungsinya untuk menumpu atau menyangga dari dial gauge indikator. 10 yaitu magnetic holder. Bagian ini berfungsi sebagai tumpuan atau dudukan dari dial gauge indikator. Cara menggunakan dan cara membaca dial gauge indikator. Cara menggunakan dial gauge indikator. Langkah pertama, jika kita ingin mengetahui kebengukan sebuah poros, maka kita perlu meletakkan poros tersebut pada meja kerja yang ditangga dengan blok. Selanjutnya, kendorkan bagian dial holder agar sudut indikator bisa kita ubah. Posisikan jarum spindle indikator tepat pada bagian tengah poros dengan posisi tegak lurus, dan jangan lupa kencangkan dial holder. Untuk meningkatkan ketelitian pengukuran, usahakan saat posisi spindle agar tertekan. Kita bisa memposisikan dial ini hingga short pointer menyentuh angka 1. Untuk apa tujuannya? Agar jarum panjang bisa bergerak naik turun sesuai kondisinya. Permukaan poros yang diukur, jika terlalu sedikit maka jarum spindle berpotensi mengambang ketika pengukuran bagian yang cekung. Akibatnya pengukuran tidak akurat. Jika posisi ini sudah benar-benar tegak lurus dan jarum spindle juga sedikit tertekan, selanjutnya kendorkan fan adjustment untuk melakukan kalibrasi. Jika fan adjustment sudah kita kendorkan, maka putar outring agar berada pada angka 0 pada bagian skull mark, lalu long pointer harus berada pada angka 0 atau sejajar dengan angka 0. Setelah pas, jangan lupa kencangkan kembali fan adjustment. Langkah berikutnya, kita bisa langsung melakukan pengukuran, yaitu dengan cara putar poros 360 derajat
sambil melihat pergerakan jarum-jarum berpotensi bergerak ke kiri dan ke kanan, dan kita harus mencatat titik terjauh dari pergerakan pointer, baik bergerak kanan maupun ke kiri. Tiap garis ini memiliki 0,01 mm. Jadi titik terjauh menyentuh nilai 0,06 mm ke kanan dan 0,03 mm ke kiri. Selanjutnya jumlahkan pergerakan jarum ke kanan dan ke kiri, lalu dibagi 2, kita akan mendapatkan hasil 0,06 ditambah 0,03 sama dengan 0,09, kemudian dibagi 2 sama dengan 0,045 mm, hingga jarak dibandingkan terus dari titik tengah yaitu 0,045 mm. 6. Fungsi Fuller Gauge. Fuller Gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur celah atau jarak antara dua permukaan, terutama pada mesin mobil atau mesin motor. Alat ini berbentuk lembaran baja tipis dengan ketebalan yang bervariasi. Fuller Gauge memiliki fungsi penting dalam industri otomotif, yaitu untuk memastikan ukuran celah mesin tetap standar. Celah yang tidak sesuai dapat menyebabkan kinerja mesin terganggu atau mesin bersuara berisik ya. Fuller Gauge biasanya digunakan untuk pada pengukuran mesin, yaitu yang pertama untuk pengukuran celah klep atau pengukuran celah katup ya, terus kemudian pengukuran celah kontak platina pada pengapian mesin, biasanya terdapat pada mesin dahulu, mesin lama ya. Terus yang ketiga adalah pengukuran kerataan kepala silinder atau blockhead. Yang keempat itu pengukuran kerataan blok silinder dalam atau luar yang bertemu dengan kepala silinder. Kelima yaitu pengukuran celah busi, terus yang keenam yaitu pengukuran celah ring piston, jarak celah ring piston. 6. Hidrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau kepadatan cairan. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur kekentalan atau ketebalan cairan. Bagian-bagian dari hidrometer. Yang pertama yaitu ada pipet untuk menyedot air aki. Kemudian 2 ada tabung kaca. 3 backup up untuk mengambil sampel cairan elektrolit baterai. Kemudian 4 penampung atau float berfungsi untuk membaca hasil pengukuran berat jenis cairan elektrolit. Cara menggunakannya hidrometer. Yang pertama kita tekan hidrometernya, kemudian kita masukkan ke pengisian air akinya, kemudian kita lepas, kita tekan lagi. Nah, kemudian kalau ini udah naik, kemudian kita baca. Nah, terus kita baca berapa hasilnya. Kalau udah, kemudian kita tekan lagi sampai air habis, kemudian kita lepas. Nah, dari video tersebut mendapatkan hasil pembacaan di warna merah pada penampung atau float, yaitu di angka 1150.
yaitu tandanya aki perlu dilakukan pengecasan. Di sini kita perlu menggunakan rumus untuk membaca berapa hasil berat jenis cairan, yaitu menggunakan rumus ST ditambah 0,007 dikali dalam kurung T diambil 20. ST adalah sel yang terukur, kemudian T yaitu temperatur suhu ruangan. Cara menghitungnya adalah tadi kan mendapatkan hasil 1150, jadi 1150 ditambah 0,0007 dikali dalam kurung tadi kan temperatur ruangan yaitu 24 dikurang 20 sama dengan 1.100.300. Jadi gitu ya cara menghitungnya. Baik, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.